Halo guys, kembali lagi bersama saya. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat-sehat saja. Kali ini saya akan membahas mengenai if dan fungsi exist. Nah, pada video di subjek 15 kan kita udah membahas mengenai case when ya, yaitu gantinya if di dalam query select. Nah, sedangkan if yang ini beda lagi nih. If yang ini seperti if pada bahasa pemrograman umumnya, ya bisa dipakai if kondisinya apa, maka masuk apa, seperti itu ya. Jadi beda nih dengan case when, beda lagi. Oke, kita langsung saja. Di sini saya sudah membuat contoh kasus ya. Contoh kasus kita akan menggunakan variabel nih, 3 variabel ini. Insert data menggunakan variabel, tetapi cek kondisinya dulu. Apabila customer code-nya ini sudah ada, maka update data customer name dan customer address-nya sesuai dengan customer code-nya. Apabila customer code-nya belum ada, maka insert data menggunakan variabel customer code, customer name, dan customer address-nya. Oke, seperti apa sintaksnya, kita langsung saja ya. Jadi kan kita harus cek dulu nih kondisinya ada atau enggak. Nah, kita bisa menggunakan if, bisa dengan select count atau bisa apa, tapi di sini saya ingin menggunakan fungsi exist ya. Exist itu kegunaannya ya untuk mengecek datanya ada atau enggak. If exist, select customer where customer code sama dengan variable customer code. Oke, kalau dia exist maka di SQL ini gantinya, kalau if kan di bahasa pemrograman biasanya pakai ini ya, pakai kurung kurawal nih. Nah, kalau di SQL kita menggunakan begin dan end. Ini ganti dari kurung kurawal dan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutupnya ya. Nah, jadi kalau kondisi ini memenuhi syarat nih, customer code sama dengan customer code yang di variabel, maka dia update as customer set customer name sama dengan customer name, customer address sama dengan customer address, where jangan lupa pakai where, customer code sama dengan customer code. Lalu kondisi berikutnya kita pakai else begin end. Kalau ini tidak eksis, maka kita insert ms customer code and customer address, use-nya customer code and customer address. Nah jadi untuk contoh kasus ini jawabannya adalah seperti ini query-nya. Ini sudah memenuhi jawaban dari contoh kasus ini. Oke, nah kita langsung coba execute saja ya. Kita isi dulu nih variabelnya. Misalkan customer code-nya sama dengan C02 deh. Terus customer name-nya sama dengan nama tes ya. Lalu customer address-nya sama dengan alamat tes. Oh ya, jangan lupa dikasih set ya di sini. Oke, kita langsung execute query-nya. Execute semua ya dari awal berarti. Kita coba nih dengan C002. Dia harusnya masuk ke perintah update. Oh iya, kita buktikan dulu ya. Data di ms customer where customer code-nya sama dengan it. Nah, kita buktikan dulu nih.
lalu kita buktikan lagi setelah terjadi if. Oke. Nah, untuk tes bisa seperti ini ya. Select dulu di sini, lalu select lagi di sini boleh. Oke, kita langsung saja jalankan. Nah, hasilnya seperti ini ya. Select yang pertama nih. Select yang pertama hasilnya ini ya. Kondisinya adalah C002, customer 2, customer address 2. Lalu dia masuk nih ke kondisi if dicek eksis nggak nih customer code-nya. Oh, eksis, maka dia update customer name-nya sesuai dengan ini nama tes, dan customer address-nya sesuai alamat tes, dimana customer code-nya adalah C002. Maka hasil dari select, ini keluar if ya, karena if-nya masuk ke sini, keluar if nih ke sini. Dia jalanin lagi selectnya yang kedua adalah hasilnya yang ini, C002 nama tes dan alamat tes. Artinya kondisi ini sudah masuk ya, sudah memenuhi. Nah, misalkan kita cek nih, apa nih yang nggak ada ya? Misalkan kode C013 kan nggak ada nih. Ya, kita coba ya, jalankan lagi sintaksnya. Yang terjadi harusnya datanya dari 0, dari kosong, dari nggak ada data, datanya bertambah 1. C013 sama tes, karena dia kan dari sini dicek, if eksis customer code C013, oh nggak eksis, maka dia masuk ke sini, insert, maka dia select yang kedua adalah menghasilkan customer code C013. Oke, sekian dulu pembahasan kita pada video kali ini. Saya harap ilmu ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa pada video berikutnya, dan terima kasih.